hukum memutuskan silaturahmi. Dan termasuk dalam dosa besar adalah memutuskan silaturahmi. Itu termasuk dalam dosa besar. Di antara dosa-dosa besar ada sebahagian ulama yang berpendapat itu termasuk dalam dosa besar. Karena Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, man wasalahu wasalahu Allah, wa man katahu kata Allah. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi berarti dia telah memotong hubungan dengan Allah. Orang-orang yang menyambung silaturahmi berarti dia telah menyambung hubungan dengan Allah. Itu membuktikan bahwa tanya dakwah silaturahmi berarti kita telah memotong hubungan dengan Allah. Allah tidak melihat kita dengan kasih sayang, tetapi Allah selalu melihat katanya dengan kemarahan. Padahal silaturahminya merupakan tazidul umur, bisa menambahkan segala umur-umurnya. Bahkan sebuah cerita naziraura kubah mah naziraura orang yang saleh, ibadat 3, kerja wajib dan sebagainya. Akhirnya Gonyan meninggal mah ke kubah. Jadi kubah rumahnya mbak siraurang. Kubah mah mbak siraurang. Gonyan akhirnya meninggal dunia. Pada saat meninggalnya di urang kubah, le urang kubah. Kaki kasusah pak kubah mah. Jadi siraurang naja waji, bahasa gedanya siraurang naja waji. Nama saja gekubahlah bahasa sirautungku bahasa dia. Bahasa siraurang yang saleh. Karena harta ke hana mungkin dah kubah bah orang yang jahat, tak kubahlah bah orang saleh. Kagak gua yang yaji tungkunya engkau meninggal. Bahasa dia tungkunya engkau meninggal dunia. Pada saat meninggal kagak pat bah kubah mahlun. Hana dupa bah kubah. Padahal kasusah orang yang pomehnya kasusah dan ada yang badungku kau meninggal. Maka singkat cerita, akhirnya ada orang yang pegah bahwa niat hei gede ke Kaabah, ya hei roh. Maka jaklah orangnya ya hei roh ke Kaabah, kapadung roh hei hana hadir dalam rohnya. Wahai tungku horone panu kubah mehleung hana hadir. Yang dalam cerita disebutkan lagi dalam kitab. Akhirnya ada orang yang pesan, kadang rohnya kan roh renggar, kadang roh orang bro, maka nejak gede bakman beruhud. Karena manusianya yang meninggal dua macam. Yang gad-gad gepe oleh Allah pasal dalam perut dicem hijau, yang bro-bro rohnya getik laman beruhud. Maka kerja tu laman beruhud. Dia akan wahai tungku horana. Akhirnya hadir. Terkejut terus wahai. Irana sira orang yang saleh, sira orang ibadat, hana pernah nak gegam, hana sapu. Pakar roh nyo roh dalam orang yang kafir. Pakar roh nyo musapat dengan orang-orang yang jahat laman beruhud. Yang boleh berjawab bahwa mehron kali long kubah nganggat hiup riun ni nak. Yang kedua, lonyo penyebab lagi nyo kan karena hana ibadat, kan hana sembahyang, kan hana macam-macam, tapi hanya karena long putuskan silaturahmi dengan kakak long. Maka nejak tiga ron nuwo nelakai maah tiga. Itu membuktikan bahwa yang boleh ceritanya bahwa intisari daripada cerita bahwa apapun ibadat yang paling tinggi kita lakukan maka hanya seimbang dengan dosa kita memutuskan silaturahmi. Bahkan man katahu kata Allah, orang yang memutuskan silaturahmi dia berarti telah memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi katanya yang kau putus silaturahmi baik malai-malai walaupun orangnya dianggap hina, tanya yang ayak sambungkan. Secara nampak memang benar kita yang menyambung, katanya yang tajak rumah, katanya merasa dihinakan, haitem berhabar le urungnya. Iya, secara nampak kita dihinakan, tapi Allah memuliakan kita. Wasalahullah kata Allah. Setiap kita menyambung silaturahmi, wasalahullah, maka Allah akan menyambung dengan kita. Maka Allah akan sambung dengan katanya, walaupun urungnya haitem berhabar, walaupun urungnya matambungi, tanya selalu tak usahakan untuk mempererat kembali silaturahmi. Jadi solusi kibat. Solusinya jangan melihat yang zahiriyah. Jangan melihat yang di pandangan mata katanya, tapi lihatlah rohaniyah. Dikala katanya menyambung silaturahmi dengan surah katanya, walaupun dianggap katanya kahina, katanya sok-sok dan sebagainya, tapi ketahuilah Allah sedang menyambung hubungan dengan katanya. Maka paling kurang pada berjalan tak bisa diam. Assalamualaikum. Walau dia tidak menjawab, jangan merasa hina tidak dijawab.
Karena barang siapa yang memberikan salam sesama muslim tapi tidak dijawab alam yujib, tapi malaikat Allah lah yang akan selalu menjawab salam kita. Mereka lebih mulia daripada orang yang kita beri salam. Malaikat itu jauh lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Maka jangan merasa terhina katanya. Kenapa tayo terhina dikala malaikat kasih sayang kepada tayo? Kenapa kita merasa terhina dikala Allah menyambung silaturahmi, menyambung hubungan dengan tayo sementara orang lain memutuskan? Jadinya yang perlu tayo takalan, jangan melihat yang nampak, tapi lihatlah kepada yang batiniah. Itu untuk membangkitkan tayo untuk menyambung silaturahmi. Maka saudaraku sekalian, baik sampai tak pernah meninggal untuk hubungan silaturahminya. Maka apapun persoalan yang terjadi di antara kita dengan orang lain, maka yang penting baik sampai putus silaturahmi. Kemudian masalah nikah liar.